Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap Allah berikan semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Sebelum pertemuan hari ini kita pernah membahas tentang para penyebar Islam di Nusantara atau Islam Nusantara. Di antaranya adalah Wali Songo, Syekh Abdul Rauf Singkal dan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang ulama terkenal, ulama masyhur yang bernama Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis. Beliau lahir tahun 1868 dari seorang ayah bernama Ki Haji Abu Bakar dan seorang ibu bernama Siti Walidah. Pada tahun 1888 beliau pergi haji dan mukim di Mekah untuk menuntut ilmu. Sepulang dari Mekah, kemudian beliau Muhammad Darwis ini berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke Mekah untuk belajar. Yang kedua ini, beliau berguru kepada Syekh Khatib Minangkabau dan amat tertarik kepada pemikiran Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho. Ulama-ulama pada periode belajar yang kedua inilah yang kemudian mewarnai perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam di bumi Nusantara ini. Di antaranya beliau amat gigih melakukan apa yang disebutnya sebagai pembaharuan. Antara lain meluruskan kiblat Masjid Agung Jogja, kendati saat itu tidak diizinkan oleh pihak keraton. Tapi tetap Masjid Agung Jogja secara diam-diam beliau beri garis untuk membenarkan kiblatnya yang menurut beliau saat itu kurang pas. Kemudian beliau juga mengisi pengajian kaum perempuan yang saat itu tidak lazim. Ulama-ulama saat itu mengisi pengajian kaum perempuan. Dan juga salah satu pendapat yang juga tidak lazim saat itu membolehkan perempuan keluar rumah selain untuk keperluan mengaji. Jadi agak modern memang. Kadang-kadang disebut juga perjuangan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah Islam modern. Nah, kemudian pengalaman organisasi, diantaranya beliau pernah masuk ke sebuah organisasi Jamiatul Khair, di mana dalam Jamiatul Khair ini beliau mencoba atau berharap bisa mengetahui perkembangan Timur Tengah. Kemudian juga pernah di Budi Utomo pada kira-kira tahun 1903. Kemudian juga pernah pada periode berikutnya masuk Syarikat Islam. Nah, organisasi-organisasi inilah yang kemudian menjadi tempat beliau mensosialisasikan ide-ide pembaharuannya, yaitu pemurnian Islam. Tahun demi tahun, periode demi periode, setelah dianggap sudah banyak yang mendukung idenya dan sudah banyak yang satu pemikirannya dengan beliau, sepakat dengan beliau, maka beliau mendirikan Muhammadiyah, tepatnya pada tanggal 18 November 1912. Dalam mendirikan Muhammadiyah ini tidak lancar-lancar dan mulus-mulus saja. Ada banyak hambatan yang dialami oleh beliau. Di antaranya dituduh, difitnah dan juga dihasut. Bahkan ada yang mengancam untuk membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu gigih perjuangan beliau, begitu berat perjuangan beliau, namun dihadapinya dengan amat kuat. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tentu dengan latar belakang. Di antaranya latar belakang didirikannya Muhammadiyah adalah yang pertama, praktek-praktek Islam yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, kehidupan masyarakat yang tidak sehat. Masyarakat banyak yang sakit, yang hidupnya kemudian jorok. Maka beliau terdorong untuk mengubah dengan membangun balai-balai kesehatan, membangun rumah sakit saat itu. Kemudian juga latar belakang kekeliruan arah kiblat yang menurutnya disebabkan karena
kurang menghayati ajaran Islam. Selain itu juga latar belakang kegiatan misionaris. Saat itu di Jogja memang sedang gencar-gencarnya kristenisasi oleh para misionaris, maka beliau mendirikan Muhammadiyah. Dan latar belakang yang kelima adalah masuknya kebudayaan barat yang ini mulai mengancam, membuat orang-orang Islam, membuat kaum muda terutama itu mulai acuh terhadap Islam. Maka Muhammadiyah didirikan dengan latar belakang seperti itu, dengan harapan adanya Muhammadiyah menjadi satu wadah pembaharuan, menjadi satu semangat baru untuk kembali peduli kepada ajaran Islam. Nah, secara umum tujuan didirikan Muhammadiyah adalah untuk wadah pembaruan bagi ajaran Nabi Muhammad SAW. Beberapa periode perkembangan Muhammadiyah yang bisa kita sebutkan di sini, diantaranya yaitu pada tahun 1912 hingga 1923 dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah periode perintis amalan Muhammadiyah, di mana beliau mulai meletakkan bagaimana akidah Muhammadiyah, bagaimana ibadah untuk Muhammadiyah, dan bagaimana segi-segi keberagaman yang lain yang harus diamalkan oleh para anggota Muhammadiyah. Kemudian yang bisa kita sebutkan di sini yaitu periode pada tahun 1936 hingga 1942 yang dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Ini adalah sebuah periode pengukuhan dan penegasan paham keagamaan yang ada di Muhammadiyah. Kemudian yang bisa kita sebutkan di sini juga periode perkembangan Muhammadiyah adalah tahun 1965 hingga sekarang. Dijabat oleh beberapa orang ketua Muhammadiyah yang ternama dan yang terkenal, diantaranya yaitu oleh Dr. Amin Rais, Dr. Kiai Haji Syafi'i Ma'arif, Dr. Kiai Haji Din Samsudin, dan Dr. Kiai Haji Haidar Nasir yang hingga sekarang masih menjabat sebagai ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah. Periode yang terakhir ini adalah penonjolan gerakan pembaharuan, di mana pembaharuan di bidang ideologi, di bidang agama, dan juga di bidang perannya kepada kebangsaan ini terus ditonjolkan oleh Muhammadiyah. Demikian pembahasan singkat kita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kembali lagi kalian dengarkan dan juga kalian buka buku Sejarah Kebudayaan Islam, buku SKI-nya, disimak, dicocokkan dengan bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.